Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Halo, shalom anak-anak GKA Sion. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Lauseleni di ibadah minggu kita hari ini ya. Lauseleni berharap kalian semua tetap masih dalam kondisi yang sehat, yang kuat dalam lindungan Tuhan. Nah anak-anak, yuk Lauseleni pagi ini mau mengajak kita semua untuk bersukacita, memulai ibadah kita dengan memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita semua berbahagia karena hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara online dalam ibadah kita hari ini. Yuk, semuanya berdiri yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
dan kita. Luar biasa. Oke, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Yuk, sebelum berdoa kalian boleh duduk ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi dan Tuhan yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Itu karena Tuhan yang teramat baik bagi kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah saja. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami semua pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari kemenangan, hari di mana Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita, karena Dia adalah Juru Selamat kita. Yuk anak-anak, kita mau nyanyikan lagu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena Tuhan Yesus hidup, kita semua punya pengharapan dan sukacita di dalam Dia. Yuk berdiri lagi, yuk kita nyanyikan pujian ini. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wah anak-anak, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Karena Dia hidup, setiap kita, kalian semua maupun Lause, maupun papa mama, mempunyai pengharapan akan hari esok. Karena Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Nah anak-anak, karena itu kita mau setia nih sama Tuhan Yesus. Setia percaya kepada Dia, setia melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Pokoknya mau setia sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai kita ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Oke? Pujian ini kita mau nyanyikan sama-sama. Setia, setialah. Setia, setialah, setia
anak-anak, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Losaleni mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Pujian ini mungkin pujian yang masih baru buat kalian, pujian yang belum familiar, tapi kita mau belajar sama-sama pujian ini ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, anak-anak, yuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya, Losaleni akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami kepada Engkau. Kiranya pujian kami ini sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau sekarang Tuhan, kami mau sama-sama menikmati firman-Mu. Engkau sendiri Allah yang boleh menolong kami, membuka telinga kami Tuhan, untuk sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh kami mengerti, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak hebat, masih semangat dalam ibadah kita? Pasti masih dong. Nosovena senang bertemu lagi dengan kalian meskipun secara online. Kalian dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat tanpa kekurangan satu apapun. Anak-anak pasti pernah kan kalian pergi jalan-jalan sama papa mama, sama teman, sama saudara, jalan kaki, hiking gitu, naik bus, naik motor, atau naik mobil. Pernah dong, pasti pernah. Kalau waktu kalian jalan-jalan itu perasaan kalian bagaimana sih? Senang atau sedih? Senang, betul sekali. Nah, hari ini Nosovena mau bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Waktu itu, kedua murid Yesus sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Di dalam perjalanan itu mereka juga mengobrol sama seperti kita. Bedanya kalau kita jalan-jalan ngobrolnya pakai sukacita,
pakai senang, mereka ngobrolnya pakai sedih. Hati mereka lagi susah, lagi galau, lagi sedih. Karena apa? Karena peristiwa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ya, di tengah percakapan mereka dalam perjalanan itu, tiba-tiba ada seseorang yang tidak mereka kenal berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi yang pertama berdua, tiba-tiba ada satu orang lagi yang ikut. Ya, lalu orang yang tidak mereka kenal ini bertanya, kok seru banget sih cerita kalian? Kalian bercerita tentang apa? Wah, salah satu murid Yesus bernama Kleopas menjawab, kamu dari mana aja sih? Masa kamu gak tahu berita yang lagi viral yang terjadi di Yerusalem? Tentang apa? Itu tentang Yesus, Tuhan kami. Dia memiliki kuasa yang besar, baik di hadapan Allah maupun di hadapan kami, manusia atau orang-orang Israel. Tapi dia disalibkan, lalu dia dikubur. Setelah itu, para wanita hendak meminyaki dia di kuburannya. Tiba-tiba kuburan itu kosong. Dan teman-teman kami, para murid yang lain, juga membuktikannya. Mereka pergi ke kubur Yesus dan benar-benar melihat kubur itu kosong. Jadi hati kami itu sedih. Lalu orang yang tidak mereka kenal itu berkata, ya, memang itu yang harus terjadi kepada Yesus. Nah, Yesus mati disalibkan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, lalu orang itu melanjutkan pembicaraannya. Ya, dia juga bercerita banyak tentang Injil, tentang Allah dengan semangat. Mendengar orang itu bercerita, para murid ini yang tadinya hatinya sedih, hatinya susah, menjadi gembira, ya, menjadi semangat lagi. Lalu tidak berselang berapa lama hari sudah mulai gelap. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memaksa, ayo ikut kami menginap dan makan bersama-sama kami. Mereka berkata kepada orang asing itu. Nah, orang asing itu ikut dengan mereka. Saat mereka makan bersama-sama, orang yang tidak mereka kenal itu mengambil roti, memecahkannya, lalu memperkatakan berkat. Melihat hal itu, tiba-tiba kedua mata murid itu terbuka. Yang ada di depan mereka adalah Yesus. Wow, Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Wah, hati mereka senang. Dan seketika itu juga Yesus hilang dari hadapan mereka. Melihat hal itu, mengalami hal itu, dua murid ini langsung berkemas lagi, bergegas balik pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Mereka juga ingin menceritakan hal ini kepada para murid yang lain, para teman-teman yang lain yang ada di Yerusalem. Sesampai di Yerusalem, mereka bercerita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mendengar hal itu, semua murid bersukacita. Nah, anak-anak, di sini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang rela mati di kayu salib menebus dosa kita, bangkit dari kematian. Tuhan yang sama yang dilihat oleh para murid juga kita harus ceritakan kepada semua orang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Berceritalah tentang Tuhan kita, Tuhan yang hidup kepada semua orang. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita. Baik pada saat kita membantu orang tua, pada saat kita belajar, pada saat kita bermain, atau saat kita beraktivitas. Cerminkan Tuhan yang hidup ada dalam hati kita. Dan tetap semangat dalam menceritakan firman Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Kami bersyukur Engkau begitu berkuasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mencerminkan Engkau dalam tingkah laku kami, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya? Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberkati kalian semua. Untuk ayat hafalannya terambil dari Lukas 24 ayat 34a. Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Nah, anak-anak, untuk persembahan kalian bisa minta tolong kepada papa mama. Kalau datang gereja onsite, boleh menitipkan kepada papa mama untuk dibawakan ke gereja. Atau kalian bisa minta tolong kepada papa mama juga untuk mentransfernya ke rekening yang ada di bawah ini atau ke QRIS yang ada di samping. Oke? Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.